Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam dunia sahabat karet. Sebelumnya saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan 2021. Semoga puasanya dapat berjalan dengan lancar ya sahabat karet semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan kualitas karet, kebun, dan karet masyarakat. Di meja saya sekarang sudah ada dua kelompok, yaitu satu karet dari kebun yang diproduksi oleh perusahaan atau kebun. Yang kedua adalah yang diproduksi oleh petani dari masyarakat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kualitas dari kedua kelompok karet tersebut. Yang pertama adalah karet dari kebun. Ini warnanya kuning kecoklatan. Begitu bagusnya, ini kadarnya juga cukup tinggi. Yang kedua, ini juga karet kebun dan warnanya juga sangat bagus, terang, kuning kecoklatan dan sangat terang sekali. Dan yang ketiga adalah ini adalah karet dari masyarakat. Selanjutnya, ini juga karet dari masyarakat. Ya, bentuknya seperti ini. Nanti dapat kita bandingkan satu per satu. Baik sahabat karet semua, tadi kita sudah lihat dua kelompok karet tersebut. Sekarang yang akan saya perkenalkan adalah yang pertama adalah karet dari masyarakat dulu. Karet masyarakat seperti ini. Ya. Ini sebenarnya kualitasnya atau kadarnya rendah. Dalam hasil uji lab hanya 43%. Kita lihat karetnya itu agak menghitam karena banyak sekali kontaminasi di dalamnya. Ada tanah, plastik, pasir dan sebagainya. Jadi ketika kita ambil sampelnya, kita giling, setelah kita masuk ke oven, hasilnya seperti ini. Ini 43% hasil uji dari labnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga masih dari masyarakat, ya. Tapi ini masih lebih bagus. Ini kadarnya lebih tinggi, 52. Kalau kita lihat, memang dia tidak begitu lengket dan warnanya pun sudah mulai bagus dibandingkan dengan yang tadi 43%. Ini juga dari karet masyarakat. Kadarnya 52% dari hasil uji laboratorium. Ini yang kedua. Selanjutnya saya akan memperkenalkan karet dari perusahaan atau dari kebun yang dideres oleh petani kebun. Ya, kalau saya sebut kebun berarti ini ada perusahaannya. Ya. Ini adalah karet kebun. Kalau kita lihat warnanya sudah mulai bagus. Ini kadarnya 61%. Ya, kita lihat lebih dekat. Ya, warnanya ya kita sebut kuning kecoklatan atau coklat kekuningan, ya kira-kira sama aja. Jadi yang jelas karetnya ini kualitasnya betul-betul mulai bagus, ya 61%. Kalau kita kalikan dengan harganya, ini kualitas termasuk kualitas yang cukup bagus dan harganya cukup tinggi. Yang terakhir, yang keempat, ini yang terbaik, ya yang terbaik ya. Ini adalah karet juga dari kebun. Kalau kita lihat bentuknya gimana ya, betul-betul bersih dan kuning sekali. Kalau ini nanti menjadi sir, itu warnanya itu betul-betul kuning ya. Ya, kuning atau kecoklatan atau coklat kekuningan ya sama saja, tapi bentuknya sangat bagus sekali. Ini contoh karet dari kebun. Ya, sudah jelas ya. Dan ini kadarnya 71%. Kami berharap bahwa petani bisa membuat karet seperti ini. Kalau petani membuat karet seperti ini, yakinlah bahwa nilai jualnya betul-betul sangat tinggi. Karena kadarnya tinggi, otomatis harganya juga bagus. Dari keempat sampel tersebut, 2 dari kebun dan 2 dari masyarakat, ini dapat membuktikan bahwa kalau petani membuat karet yang bagus, dengan kata lain bersih, maka tak bisa dibohongi ketika kita masuk ke laboratorium, hasilnya pasti bagus, dijamin pasti bagus. Tapi kalau misalnya hasilnya
dibuat banyak masukan kontaminasi, hasilnya pasti tidak bagus. Kenapa bisa kita ketahui dari ini? Karena waktu kita mengambil sampel, itu kita giling. Berarti yang kita giling itu kita buang kotorannya. Karena yang kita beli itu adalah kadar karet kering atau dry rubber content. Yang kita beli itu adalah karetnya, bukan sampahnya. Makanya kita giling. Giling untuk apa? Untuk keluarkan tanah, pasir, dan semua kotoran yang ada di dalam karet ini. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah bersih ya, sudah tidak ada unsur-unsur yang lain lagi. Makanya warnanya seperti ini. Nah, setelah kita giling itu, kita ambil sampelnya, kita masukkan ke oven. Setelah di oven keluar, hasilnya seperti ini. Kalau yang kualitasnya bagus akan nampak seperti ini, ya, akan nampak bahwa kekuningan. Kalau kita banding itu selisihnya hanya warnanya saja, tapi kadarnya jauh. Ini 71 dan ini hanya 61. Berarti cukup banyak selisih kadarnya. Makanya kalau kita lihat ini lebih kuning dan ini agak sedikit kehitaman dan perbedaan kadar tersebut. Selanjutnya kalau kita bandingkan antara yang baik dengan yang ini, ya, kita lihat kan berbeda sekali ya. Kenapa ini agak menghitam? Karena di sini ada campur tanah di dalamnya. Kotoran-kotoran itu yang tidak bisa dibersihkan lagi, dia lengket langsung di karet, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Ya, tapi kalau kita pegang dengan ini kedua ini lebih kering dan ini tidak lengket dan ini agak lengket. Ini menandakan bahwa kualitas ini jauh lebih bagus dari ini. Nah, kalau kita bandingkan lagi, yang tadi ini adalah 43% ini, kalau kita bandingkan dengan 52% juga agak berbeda jauh. Ini 71, ini 52%, juga selisihnya jauh. Makanya kami berharap para petani bisa membuat karet seperti ini. Dengan karet yang bersih seperti ini, yakinlah petani akan mendapat harga yang tinggi di setiap pabrik yang dia masukkan, pasti akan dihargai dengan harga yang tinggi. Kalau petani terus seperti ini, membuat karet seperti ini, 43%, yakinlah bahwa petani pasti mendapatkan harga yang rendah. Karena kualitasnya yang dibeli oleh perusahaan adalah kualitas. Yang dibeli adalah karet dan kualitasnya, bukan sampah-sampah yang ada di dalamnya. Ini yang saya maksud. Kalau misalnya petani tidak mampu melihat sampai membuat sampai 71%, setidaknya seperti ini, yaitu sekitar 60-61%. Biasanya karet dari masyarakat itu berkisar paling maksimal, biasanya menurut pengalaman itu adalah 55% biasanya. Apakah ada yang lebih dari itu? Ada. Kalau petani sudah mulai untuk menderes dan membekukan karet dengan bersih dan kering, nanti diletakkan sekitar 2 minggu, dia bisa di atas 55%. Tapi biasanya kalau untuk pabrik, bukan pabrik maksud saya, yang saya maksud adalah untuk kebun yang dikelola oleh perusahaan, biasanya karetnya jauh lebih bagus. Kenapa? Karena mereka meletakkan karet itu dalam jangka waktu yang lama, atau menyimpan karet itu dalam gudang dalam waktu yang lama. Ada yang menyimpan selama 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, dengan catatan tidak direndam dan disimpan di dalam gudang. Kualitas karet yang terbaik adalah bersih dan disimpan di dalam gudang, bukan di lapangan atau di bawah sinar terik matahari, karena itu akan merusak karet tersebut. Ini biasa oleh perusahaan. Perusahaan pasti akan membuat yang terbaik dan bisa dijual ke perusahaan-perusahaan kram rubber dengan harga yang sangat tinggi. Inilah perbedaannya. Dengan demikian, saya ingin merubah pola pikir dari para petani itu. Setiap perusahaan karet menginginkan karet yang bersih. Pasti itu pasti. Makanya petani juga harus membuat karet yang kualitas bagus sehingga harganya tinggi. Dihargai dengan harga yang bagus sehingga petani bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Kadang-kadang petani juga komplain. Saya sudah sering ketemu dengan mereka, kenapa kehidupan mereka itu tidak berubah. Sekarang saya tanya dulu, petani itu jualnya kemana? Apakah ke masyarakat itu sendiri atau langsung ke pabrik? Kalau masuk ke pabrik, biasanya akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa demikian?
karena pabrik itu punya standar beli. Ya, jadi punya standar beli, pabrik juga punya namanya standar kadar. Setiap karet yang masuk atau bokar yang masuk itu akan diambil sampel oleh pabrik dan diuji. Nanti setelah uji dilihat berapa kadarnya. Kalau kadarnya tinggi, harganya pasti tinggi. Kalau kadarnya rendah, harganya pasti anjlok. Jangan berfokus pada timbangan, karena timbangan pun misalnya bokar itu direndam supaya berat, tapi jatuh di kadar, itu sama saja juga petani akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena kadar yang bagus biasanya karetnya, kualitas bahan baku awalnya harus bagus. Kalau karet itu sudah direndam, ketika masuk ke dalam oven, karetnya itu akan lumer karena panasnya oven ini akan memaksa air di dalam sampel karet itu keluar. Karena masih kandungannya tinggi, panasnya yang begitu tinggi juga, akhirnya karet itu di luarnya lumer, sedangkan di dalamnya belum matang. Itu dia sebenarnya yang terjadi selama ini. Kami berharap petani bisa membuat karet yang bagus dengan harga yang bagus. Kadang mereka sering mendengar harga karet itu boleh saja, itu hanya sebagai patokan. Tapi bukan semua kita ikuti seperti itu. Misalnya harga karet sekarang, katakanlah 10.000 1 kilo. Tapi ternyata kadarnya bagus, di atas 60. Itu berarti harganya itu bisa di atas 10.000. 10.000 itu harga karet yang kita dengar dari orang lain, itu hanya patokan kita. Kalau kita bisa membuat yang lebih bagus, harganya bisa lebih dari 10.000. 10.000 itu hanya salah satu patokan kita, standar kita. Kita mengetahui bahwa karet dunia itu turun atau naik. Itu saja. Mudah-mudahan dengan konten saya ini bisa merubah pola pikir para petani ini. Semoga kehidupan mereka, saya berharap petani kita hidupnya akan lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga luar biasa.